Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Jadi di sini adalah bisa dibilang tahap yang terakhir yaitu konfigurasi interface IPv4 dan VTX ya. Jadi untuk activity-nya bisa dilihat di sini. Nah, jadi pertama-tama kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu untuk yang PC pertama. Nah, jadi untuk yang PC pertama itu untuk IP address-nya, untuk IP address yang pertama, PC pertama itu yang ini. Lalu untuk subnet mask-nya juga sama seperti yang PC 2. Nah, untuk default gateway-nya, nah ini yang PC 1, sedangkan PC 2 itu beda jauh malah. Nah, bila sudah, kan, kita lanjut ke PC 2. Nah, PC 2 apa namanya? IP address juga beda dari PC yang pertama. Nah, baru untuk yang IP untuk yang subnet mask-nya juga sama. Bentar. Untuk default gateway-nya berbeda jauh dengan yang PC yang pertama. Ya, berbeda jauh. Sebentar. Nah, jadi untuk yang untuk PC kedua seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke PC ketiga. Nah, untuk PC ketiga sendiri dan PC ke berapa ini? Keempat ya. Itu beda, dia sebenarnya menggunakan link lokal address dengan default gateway-nya FE80 double titik 2 untuk PC oh ya IP address-nya ya. Untuk IP address-nya yang PC ketiga default gateway-nya nih ya. Sebentar. Oh iya, sorry. Jadi seperti ini. Jadi 64 gini ya. Iya, betul. Jadi yang sini adalah untuk yang 64-nya. Untuk yang PC ketiga ya. Lalu yang PC keempatnya sebenarnya hampir sama saja PC keempatnya dengan yang tadi dengan PC yang ketiga.
Masuki saja seperti ini. Nah, nanti kita masukkan angka 64 seperti ini. Untuk anunya juga sama seperti yang visi ketiga, default gateway-nya. Nah, bila sudah, maka hasilnya seperti ini. Untuk router pertama itu kan giganetnya ada dua tuh, ada yang 00, ada juga 01, ada yang serial 000. Nah, untuk yang giganetnya juga hampir sama juga. Yang router keduanya, hanya saja yang membedakan untuk yang untuk yang serialnya itu double zero, baru ada satunya gitu. Jadi kita nanti akan mengkonfigurasi kedua router tersebut. Nah, jadi baik. Jadi untuk router pertamanya itu kita pertama ketikkan dulu G0/0 seperti ini. Nah, nanti kita akan masukkan IP address-nya seperti yang ada di tabel tersebut ya. Seperti dua ya, seperti ini. Lalu 16.20.1 dengan default gate, karena dengan subnet subnet masknya ya 255 255.128. Bila sudah seperti ini, lalu tekan enter, lalu no shutdown. Nanti begitu juga seterusnya untuk yang misalkan interface yang G01 sama yang serial 000. Nah, bila sudah seperti ini, maka kita exit terlebih dahulu untuk yang giganet zero-nya. Exit seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke interface G0/1. Kita enter, lalu nanti untuk setiap IP address-nya per interface-nya itu berbeda-beda. Bahkan subnet mask-nya pun juga ada yang berbeda-beda. Jadi kita masukkan lagi saja IP address-nya, namun dengan alamat yang berbeda. 20.129 seperti ini kan. Nah, nanti subnet mask-nya kita masukkan lagi seperti yang di interface yang pertama tadi. Nah, 128. Setelah seperti 128 kan ya, 128 kita enter, lalu kita no shutdown. No shutdown. Nah, dia akan terkonfigurasi seperti ini. Nah, lalu kita exit terlebih dahulu lagi, sama seperti tadi. Lalu kita masukkan lagi interface. Hanya saja interface-nya kita masukkan di sini untuk serial. Ya, seperti ini ya gambarannya. Nah, nanti kita masukkan IP address-nya. IP address-nya itu ada yang ini lebih berbeda lagi daripada yang untuk yang interface yang pertama dan kedua. Yang ketiga lebih berbeda lagi.
dan bisa dibilang lebih panjang lah. 165.200. Nah, lalu nanti ada 225. Nah, untuk subnet masknya itu kalau 3 angka di depannya sebenarnya hampir sama semua. Yang membedakan angka yang keempat yaitu 252. Jadi kita ketik saja di sini 255 titik 255 titik 255 titik 252. Nah, seperti ini kan. Bila sudah seperti ini maka kita enter. Bila merasa sudah benar, sudah baiknya di enter saja ya. Untuk masalah IP address beserta subnet masknya. Nah, setelah masuk itu kita enter. Sebentar ya. Baik. Jadi seperti ini saja untuk yang serialnya. Nah, jadi begini saja untuk yang router yang pertama. Lalu bagaimana untuk yang router kedua? Sebenarnya kalau dibilang router yang kedua itu hampir berbeda juga. Maksudnya untuk memasukkan IP-nya itu sama seperti yang di router pertama, hanya saja router yang kedua ini dengan menggunakan IPv6. Nah, jadi dia tidak menggunakan subnet mask. Jadi untuk yang banyak sebentar. Untuk router keduanya, nah kita masukkan lagi sama Cisco. Keduanya enable, passwordnya class. Nah, kedua itu konfigur terminal ya, konfigur terminal. Nah, untuk memasukkannya lagi ya seperti tadi interface juga. Hanya saja tadi seperti yang kita lihat di tabel activity-nya seperti ini. Nah, untuk yang interface-nya ada G0 seperti ini interface-nya. Nah, lalu nanti kita config untuk IP address-nya ya. IP address-nya kita ketik di sini 2001 titik DB8. Nah, nanti titik 2 lagi ada C0 DE. Habis itu titik 2 untuk angkanya kita ketik angka 12. Habis itu double titik 2 1/64. Benar. Teman-teman ya. Oke. Jadi bisa dibilang ini lumayan berbeda. Sebentar. Tadi hampir sama aja sebenarnya. Kali DB8 tadi itu jadi kode begini 12 ya 1/64. Nah,
Sorry tadi agak kesusahan. Jadi untuk yang membedakannya ketika mau konfigurasi yang IPv6 ini harus harus seperti ini, tanda biru ini. Nah, habis itu kita langsung mau shutdown. Nah, shutdown ketika maksudnya udah terkonfigurasi dengan baik kan, shutdown. Nah, seperti ini. Nah, kita kan mau konfigurasi lagi, mau yang ke G berapa? G01. Nah, jadi kita exit seperti ini. Nah, nanti untuk pengkonfigannya lagi kita sama interface juga, tapi dengan G01 seperti ini. Lalu sebentar. IP anu lagi sama tadi IPv6 address-nya sebenarnya tadi hampir sama saja sebenarnya. Hanya saja membedakan untuk yang kedua ini kita menggunakan angka 13 di tengah-tengahnya. Lalu sama juga seperti yang tadi. 13 seperti ini kan. Lalu kita double 1/64 seperti ini. Nah, jika sudah shutdown. Nah, dia sudah terkonfigurasi dengan baik. Lalu kita exit terlebih dahulu lagi. Lalu kita masukkan interface. Interface-nya S0/0/1 seperti ini. Nah, lalu kita ketikkan lagi sama IPv6 address DB8CODE seperti ini. Lalu ini yang angkanya membedakan, dia menggunakan 11 untuk yang serial. Nah, untuk yang serial tadi pakainya yang 11. Oke, bila merasa sudah benar. Nah. Shutdown. Nah, seperti ini. Kita ketik exit saja. Nah, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu guys. Jadi kesimpulannya, caranya tadi itu ya seperti yang di awal tadi. Kita hanya perlu mengkonfigurasi PV yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan juga kita mengkonfigurasi maksudnya router yang pertama dan keduanya dengan konfigurasi yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin cukup dari saya sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.